Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ya kepada teman-teman peserta kelas Routing Protocols and Concept di pada tutorial Cisco Packet Tracer. Kali ini kita akan membahas mengenai wireless LAN configuration, gitu ya. Dengan menggunakan wireless LAN configuration tersebut diharapkan kita dapat melakukan konfigurasi ya dengan menggunakan wireless router, dengan menggunakan wireless access point dan lightweight access point ya. Kemudian kita juga dapat melakukan konfigurasi wireless LAN controller gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan tools yaitu Cisco Packet Tracer. Ya, kemudian di sini kita akan gunakan Cisco Packet Tracer versi 731 ya. Seperti ini tampilannya. Ini kita akan menggunakan eh, satu router. Kita gunakan satu router 2901 yang satu. Kemudian sini kita akan gunakan satu switch ya. Kita akan gunakan satu switch yaitu 2960. Kemudian kita gunakan satu WLC, ya, kita ambil yang seri 3504 ya. Kemudian gunakan satu server yaitu server DNS. Sini kita gunakan server DNS ya. Nah, kemudian di sini kita juga gunakan lightweight access point ya. Kita gunakan lightweight access point. Kita gunakan lightweight access point-nya yang 3702. Nah, yang abu-abu ini ya. Kita gunakan satu, kita gunakan satu lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ya, di sini kita juga akan eh, gunakan satu wireless router gitu ya, wireless router. Kita gunakan wireless router yang WRT 3000 sisi sana gitu ya. Nah, kemudian nanti kita coba punya masing-masing kita kasih eh, laptop ya, untuk akses poinnya satu, kemudian laptop lagi untuk poin satu, laptop untuk akses wireless routernya satu ya. Nah, kemudian kita juga menggunakan PC di sini untuk melakukan eh, konfigurasi terhadap wireless LAN controllernya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita coba lakukan ya, kita coba lakukan konfigurasi ya, si router nanti akan kita jadikan sebagai default gateway di router 0, kemudian diberikan eh, router ya, hostname-nya R1, routernya R1, save saja di sini. Oke, kemudian router tersebut nanti kita eh, apa namanya biarkan ya, karena akan berhubungan menggunakan gigabit Ethernet terhadap wireless router gitu ya. Kemudian di sini eh, kita punya server DNS dan server DHCP ya, server DNS dan DHCP. Kemudian di sini nanti kita punya PC WLC Manager, di mana nanti PC tersebut kita akan gunakan untuk melakukan konfigurasi WLC. Kemudian di sini terdapat wireless LAN controller, kita singkat WLC ya, WLC 1. Oke, kemudian di sini switch kita beri nama switch 1 ya. Save.
Sudah, kemudian di sini ada wireless router. Kita gunakan di sini wireless router RT1 ya, router. Kemudian di sini kita pakai nama. Oh ya, ini sebelum kita bisa kasih nama si lightweight access point. Jadi di sini kita gunakan access point yang tipe lightweight access point ya, kita gunakan untuk apa namanya, dapat dikonfigurasikan dengan perantaraan WLC ya, wireless LAN controller. Nah, di sini kita beri power supaya dia hidup. Nah, kita beri power, kasih nama ya, LWAP 1. Oke, satu satu misalnya nanti akan kita gunakan untuk staff ya. Kemudian nanti di sini untuk LWAP ya, kita kasih power dulu. Ini kita kasih LWAP, misalnya sini gas ya. Oke, sudah. Kemudian nanti di sini ada laptop cafe ya, laptop cafe. Kemudian di sini nanti, oh ya, laptop cafe-nya jangan lupa ya, kita akan gunakan eh, wireless interface card ya, kita gunakan yang NM1WAC ya, kan standar IEEE 802.11 AC kita hidupkan. Oke, kemudian di situ laptop 1 nanti laptop staff di sini ya, laptop staff juga. Di sini laptop staffnya menggunakan apa namanya, kita matikan dulu ya, dia dicabut interface-nya, kita masukkan interface untuk eh, wireless access point, wireless access card-nya gitu ya, dan kita hidupkan. Kemudian di sini laptop gas, dan laptopnya kita ganti dengan wireless interface card-nya ya. Itu untuk laptop gas, gas. Kemudian di sini apa lagi? Ya, kemudian kita kasih eh, subnettingnya ya. Kita berikan di sini Ethernet-nya kita berikan misal 128 ya, ini 10 dot apa namanya, 10 dot kosong ya, prefix-nya prefix 27. Kemudian di situ apa namanya, WLC-nya akan kita beri 192.168.10 dot berapa, nah, routernya 1, switch-nya 2, DNS-nya 3, WLC-nya 4 ya, 10.4. Prefix-nya karena dia masih sedikit kita kasih prefix 28 ya. Kemudian untuk user WLC-nya kita beri administrator. Kemudian passwordnya tutorial routing 2020. Kemudian nanti PC WLC manager itu dia dikasih IP 192.168.10.5 gitu ya, prefix 28. Kemudian VLAN 10 kita kasih IP 192.168.10.2 ya, prefix 28. Kemudian DNS DHCP server ya, kita kasih IP 192.168.10. Ya, prefix 28. Kemudian gateway di router
192.168.10.1 traffic 28. Nah, nanti kemudian yang akan kita berikan ya kepada nanti lightweight access point staff maupun guest ya, kemudian laptop dan staff itu nanti DHCP list ya. List itu start dari 192, 168, 10.6 gitu ya. DHCP list staffnya 10 sampai 6. Kita mau ada berapa user? 1, 2, 3, 4. Ya, kalau misalnya ada pertambahan misalnya taruhlah kita kasih 6 gitu ya. 6 user. Oke, kemudian setelah itu kita lakukan apa namanya cabling gitu ya. Oh ya, kita juga punya nanti apa namanya SSID. SSID-nya Chief Staff gitu ya. Chief Staff. Kemudian networking-nya Chief Staff 2020 dan SSID Chief Guest networking-nya Chief Guest 2020 ya. Kemudian SSID Chief Cafe gitu ya. Cafe networking-nya nanti di sebelah kiri nanti ya, itu Chief Cafe 2020. Nah, kemudian Chief Cafe nanti kita kasih apa namanya network address sendiri. Network address ya misalnya di situ 92 168 hanya 2.0 ya, karena cuma sedikit kita kasih prefix 29. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan kita berikan apa namanya cabling ya, kita berikan cabling. Ini kita berikan cabling dulu dari router ketemu sama WRT1 ya. Kita pakai router ketemu router pakai kabel threadloop kita coba ya. Kemudian dari router 1 ketemu sama switch 3 bit Ethernet 1. Kemudian dari DNS ketemu sama pas Ethernet 1. Kemudian dari WLC Gigabit Ethernet 1 ketemu dengan Gigabit Ethernet 2. Kemudian di sini bit 1 ketemu pas Ethernet 2 dengan network access point, dan di sini pas Ethernet 3 switch ketemu dengan Gigabit Ethernetnya LWAP guest ya. Kemudian PC WLC manager kita hubungkan Ethernetnya ke Gigabit Ethernet. Nah, di sini kita coba ya, mulai sesuaikan sini ya, apa namanya kita kopikan juga ini. Nah, kemudian di sini kita berikan sekian. Nah, kemudian di sini antara router 1 dengan WRT1 kita kasih network address juga ya. Kita kasih network addressnya itu di sini adalah /30 aja ya. 3.0/30 ya, karena di sini kita menggunakan apa namanya wireless router. Nah, kemudian dilanjutkan
hidupkan ya. Di sini kita beri informasi ya di server DHCP. Kita beri IP address dulu. DHCP-nya kita beri 192.168, kemudian 10.4 ya. Subnet masnya dia 128, berarti dia 240. Buat gateway-nya 2.168.10.1. DNS-nya dia juga ya 192.168, kemudian 10.4. Ya. Kemudian kita buka ke bagian services ya. Pada services DHCP kita servisnya kita hidupkan, kita on-kan. Kemudian default gateway-nya kita isikan 192.168.10.1 dan DNS servernya 192.168.10.3. Kemudian di sini start IP address-nya ya, mulai dari 10.6 gitu ya. 10.6, subnet masknya 240, betul. Kemudian jumlah usernya di situ akan kita berikan 6. Kemudian di sini kita berikan informasi wireless LAN controller address-nya ya 192.168.10.4. Kita lakukan save. Ya, kemudian kita juga nanti akan kasih services DNS ya. Portnya misalnya router, namanya router ya, router dot, kita kasih apa ya, domainnya misalnya di sini tivub.com. di record alamatnya 192.168.10.1. Kita tambahkan. Kemudian kita berikan juga misalnya SV1. Switch aja deh, switch tivub.com. Ya, IP-nya nanti di situ 910.10.2. 92.168.10.2. Kan non WLC-nya itu sendiri wlc.tivub.com. Dia punya IP address 192.168.10.4 ya. Kita tambahkan. Dan apa lagi? Sudah, untuk sementara itu dulu ya. Oke, sudah. Save. Oh ya, oke. Dan di physical ya, kemudian di situ sudah. Kemudian PC WLC manajernya di sini ya, kita berikan static IP address saja. Ethernet jadi desktop ini statiknya 192.168.10.5 ya. Kemudian subnet masknya karena dia prefix 28 ya, .240. Default gateway-nya 192.168.10.1. DNS servernya 192.168.10. Tadi DNS server 3 ya. Kemudian kita save. Sudah. Kemudian kita tentukan WLC IP address-nya ya di bagian manajemen. Ini di bagian manajemen kita berikan ya WLC-nya di situ 10.4 ya. Kemudian 240, port gateway-nya 192.168.10.1. DNS servernya 192.168.10.3 ya. Sudah. Kemudian dilanjutkan dengan di switch-nya ya. Kita masuk ke switch. Kita masuk ke switch.
kita punya satu VLAN ya, kita berikan satu VLAN yaitu VLAN 10 gitu ya. Kita lakukan enable, dan kemudian ini langsung VLAN database, VLAN 10, name tutorial, tutorial PT ya, tutorial aja ya, tutorial paket. Udah, kemudian kita exit, kemudian kita masuk configure terminal, kemudian kita berikan keterangan gitu ya. Kita masuk ke interface gigabit 01 dulu ya, nanti ada kemungkinan di kemudian hari dia punya kemampuan atau keinginan untuk menambahkan VLAN, kita berikan dia switch port mode terang ya. Sudah, kemudian kita exit. Oh ya, jangan lupa kita kasih informasi IP name server 192.168.10.3 ya. Jadi kemudian kita kasih IP default gateway 192.168.10.1. Nah, kemudian setelah IP default gateway sudah, kita masuk ke interface VLAN ya, interface VLAN 10 ya, IP address 192.168.10. Kita lihat tadi VLAN 10, oh 10.2, kemudian 2553 kali 4240. Oke, kemudian exit dari switch virtual interface VLAN 10 tersebut ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke fast ethernet 01 ya, 01, kemudian switch port mode access ya, kemudian switch port akses VLAN 10. Nah, kemudian kita juga keluar, setelah itu kita masuk ke interface gigabit 02 ya, karena WSC itu akan digunakan di apa namanya VLAN 10, langsung saja kita kasih switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kemudian kita exit lagi, kita masuk ke interface fast ethernet 03 ya, kita masuk switch port mode akses, switch port akses VLAN 10 ya. Kemudian kita exit, ke masuk ke interface EVA 02, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Oke, nah, kita exit, dan kita simpan ya konfigurasinya. Baik, kemudian kita coba lakukan ping 192.168.10.3 ya. Ada DNS server yang sudah kita konfigurasikan tadi. Ya sudah ya tadi ya. S10.4, sorry salah. Oh, berarti saya keliru. DNS harus 10.3 ya. Salah. 3 DNS tersebut. Nah, 123 ya. Kemudian di sini DNS-nya betul nggak? Ya, oke betul. Betul. Oke. Di namanya di servis
Bisnisnya kita periksa lagi, DHCP ketiga, DNS-nya betul, di DNS. Oh ya, satu lagi ya, tambahkan dns.tipup.com 2.168.10. Sini 10.3 add. Oke. Nah, kemudian di sini apa namanya? Kita masuk ke router 1 gitu ya, ke router 1. Kita masuk ke router 1. Nah, kemudian di sini kita masuk ya. Kita masuk di sini di router 1. Kita masuk di command line interface. Enable. Kemudian configure terminal. Ya, kemudian di sini kita berikan apa namanya? IP name server 192.168.10.3. Kemudian dikasih masuk ke interface ya. Kita masuk ke interface gigabit 01 dan sub interface gigabit 01.10. Kemudian kita kasih encapsulation .1q 10. Udah, kasih IP address ya, IP address 192.168.10.1 2553 kali 240. Udah. Kemudian kita simpan ya. Kemudian kita exit, kita masuk lagi ke interface gigabit 01 ya. Kemudian kita hidupkan. Kemudian kita hidupkan no shutdown ya. Hidup. Kita simpan. Kita exit ya. Kemudian itu, oh ya, jangan lupa di sini jangan lupa konfigurasi kalian ya gigabit 00-nya. Interface gigabit 00 yang mau ketemu sama wireless router ya. Kita beri IP address IP add 19 ya betul 192.168.3.1 ya. 255 255 255 karena dia prefixnya 30 jadi belakangnya 252. Ya. Ini kita hidupkan shutdown ya. Kemudian kita exit, kita simpan, exit lagi sudah. Kemudian di web cafe-nya gitu ya. Di sini kita konfigurasikan IP apa namanya static
192, subnet masknya .252 belakangnya, default gateway-nya 92.168.3.1, DNS servernya 192.168.10.3. Nah, ya, jadi kita konfigurasikan wirelessnya dari GUI-nya ya. Sudah, kemudian kita masuk ke GUI-nya. Nah, si si wireless cafe-nya ini kita fungsikan wireless router itu sebagai wireless DHCP server gitu ya. Sini kita berikan informasi ya, itu dia pakai informasi setup gitu ya. Dapat internet IP address sekian, gitu, subnet mask sekian, default sekian, dan sekian gitu ya. Default gateway-nya di sini 192.168.3.1 ya. Yang 192.168.10 ya. Save, save. Nah, ini kita jadikan router IP-nya sekian ya. Itu dia 2.0 gitu ya. Ini 2, routernya dia .1, kemudian subnet masknya karena dia traffic 29, kita bisa pilih yang 248. DHCP-nya kita fungsikan, IP address-nya dari .2. Usernya berapa, kita kasih sedikit aja, kita kasih misalnya 4, ya 4. Kemudian sudah, kita berikan IP address juga 192.168, kemudian di sini 10, dan di sini 3. Kita save setting. Ya, kita save setting. Kita masuk ke bagian wireless ya. Wireless kita ganti namanya, kita sesuaikan dengan Thief Cafe. Namanya Thief Cafe. Ya, kemudian di sini di broadcast kita enable aja ya. Channelnya channel 1 nggak apa-apa. Kemudian the button kita bikin auto, dan wireless security kita setting. Security mode-nya di sini WPA2 personal ya. Encryption-nya AES nggak apa-apa ya. Nah, passphrase-nya tadi Thief Cafe 2020. Ya, kita save setting. Nah, kemudian di sini ya kita berikan ya, sudah di situ sudah ya. Setelah itu kita keluar ya dari sini. Kita mau konekkan dengan WiFi aktif apa? Ini setting di bagian config wireless, ID-nya kita setting Thief Cafe, kemudian menggunakan WPA2 PSK di sini ya. Passphrase-nya saya pakai tadi Thief Cafe 20 ya. Sudah. Nah, di situ dia mulai terkoneksi dengan wireless router 1. Sudah. Kemudian kita lakukan konfigurasi router sudah, sekarang switch ya. Oh ya, jangan lupa di lightweight access point-nya itu nanti kita di sini IP-nya DHCP, kemudian WRC-nya kita tentukan ya. 192.168.10.3
lalu ada yang satu lagi ya, ini gigabit Ethernet DHCP, VLC-nya kita tentukan ini 192.168.10.4. Nah, oke ya. Nah, kemudian kita tekan nanti kita setting di sini LWAP staff ya, di bagian config wireless. ID-nya adalah nanti shift staff, kemudian kita akan pakai WPA PSK, WPA 2 PSK, kemudian passphrase-nya shift staff 2020 gitu ya. Udah, kemudian IP-nya DHCP. Oke, dan laptop case-nya di wireless nanti bukan ini pakai tip case ya. Dan itunya tip case 2020. Nah, kemudian sini IP-nya DHCP ya. Oke. Kemudian setelah itu VLC manajernya sudah punya IP address ya, DNS servernya sudah. Nah, kita masuk sini. Ya, kita masuk sini. Kemudian kita pastikan bahwa kita bisa melakukan ping dulu. Ping ke WLC-nya 168. Kita punya IP config dulu. Ya, sudah ada ini IP address-nya gitu ya. Ini Jadi kita coba ping 192.168.10.1 ke router bisa ya. Kemudian 10.2 apakah bisa? Oh, bisa ya. Berarti ke VLAN yang ada di switch bisa ya. Interface VLAN 10.3 ke DHCP DNS bisa. Nah, sekarang yang penting 10.4 ke WLC-nya. Nah, sudah bisa connect. Sudah bisa connect, kita bisa coba konfigurasinya. Ini kita akan melakukan konfigurasi WLC-nya ya pakai browser http // 192.168.10.4 gitu ya. Itu. Memang butuh waktu dia. Ini ya sudah tampil tampilan awal dari Cisco 3500 series yaitu 3504. Kemudian kasih admin username-nya kita beri administrator gitu ya. Kemudian admin password-nya tutorial. Oke, kita beri administrator. Kemudian password-nya tadi tutorial routing. Tutorial routing. Tutorial routing 2020. Tutorial routing 2020. Sudah. Kita, 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 masuk konfigurasinya.
Saya kasih sistem name misalnya WLC Safe gitu ya. Kemudian country-nya biarkan saja. Nanti servernya nggak perlu diisi nggak apa-apa. Manajemen IP address-nya kita isikan 192.168.10.4 gitu ya. Kemudian subnet masknya 2553 kali, kemudian 248, sorry 240 ya, trafiknya 28. Default gateway-nya 192.168.10.1 ya. Media ID-nya kita biarkan saja 0 gitu ya. Kita klik next, kemudian kita nanti beri default ininya, apa namanya, endpoint network-nya. Network name-nya misalnya Safe awal gitu. Ya, Safe awal, security-nya WPA 2 personal nggak apa-apa, passphrase-nya Safe awal 2020 gitu ya. Safe awal 20. Sudah, kita klik next aja gitu ya. Ini manajemen VLAN, kemudian DHCP server address, nggak perlu di sini apa. Kita klik next. Data IP address-nya biarkan aja ya. Sudah, kita lakukan apply gitu ya. Kita lakukan di sini apply. Oke. Dan nanti si WLC akan melakukan proses rebooting gitu ya. Itu waktu untuk melakukan reboot. Ini kita akan ping dulu, ping ke 10.4. Nah, dia sudah melakukan respons ya, respons pin. Nah, kemudian kita coba lagi dari browser kita. Kali ini kalau kita gunakan HTTP gitu ya, dia akan melakukan rejection atau menolak. Di situ ada server reset connection. Kita coba ke HTTPS. Nah, ini dia masuk ya. Jadi tadinya HTTP, sekarang di WLC-nya tersebut akan berubah servicesnya menjadi HTTPS ya, setelah kita lakukan konfigurasi awal. Ya, kita lakukan login, username-nya tadi kita isikan, administrator, dan passwordnya tutorial routing 2020. Ya, kita lakukan login. Oke, sudah masuk ya kepada konfigurasi, apa namanya, konfigurasi si Cisco 3504 gitu ya. Sini. Nah, kemudian di sini nanti kita bisa, apa namanya, dapatkan informasinya. Nah, kali ini masih kosong ya. Kemudian kita buat di sini WLAN-nya. Nah, di sini ada tip awal. Kita bikin baru ya. Kita bikin WLAN baru. Lagu ya, tipenya WLAN ya, profile name-nya WLAN tadi staff ya. ID-nya ID kita gunakan apa tadi? Tip staff ya, kita gunakan tip staff. Tip staff ya. ID-nya nggak apa-apa, kasih 2. Kita apply. Nanti akan terlihat
di layer 2 security-nya kita berikan ya WPA plus WPA 2, kemudian WPA 2 policy kita centang di sini. Kemudian WPA caption pakai AES ya. Kemudian nanti di sini kita akan mengisikan apa namanya? Informasinya gitu ya. PSK-nya jadi untuk mengisikan apa namanya? Networking kita isikan di sini. Tadi dia Tipstaff 2020 ya. Tipstaff 2000 Tipstaff Tipstaff 2020 ya sudah, kita lakukan apply. Oke, ya kemudian kita lihat batasannya sudah terbentuk di situ barisan staff gitu ya. Kemudian kita bikin baru lagi grup untuk wireless LAN-nya. Ini bikin profile name WLAN guest, terus ID-nya save guest ya, kemudian kita apply. Kemudian statusnya kita enable ya, kemudian pada tab security kita berikan layer security-nya itu WPA plus WPA 2 ya, kemudian WPA policy-nya WPA 2 policy, kemudian kita berikan WPA encryption-nya AES gitu ya, dan PSK-nya fast key-nya kita berikan. Dan di sini apa namanya, networking-nya kita berikan di sini yaitu Tifguest 2020 gitu ya. Ini Tifguest 2020 sudah ya, kemudian kita apply. Nah, sudah di situ ya dapat ininya, terdapat informasinya, kemudian kita bisa lihat batasannya, terdapat apa namanya, ada tiga ya, tiga warisan. Kemudian nanti admin statusnya kalau kita mau matikan yang tip awal kita tinggal klik di sini di nomornya, nomor 1. Kemudian admin statusnya akan kita rubah dari enable jadi disable karena tidak kita gunakan gitu ya. Apply sudah, kemudian ke wireless LAN. Nah, di situ yang kita akan gunakan nanti wireless LAN staff dan wireless LAN guest gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini kita lihat ya statusnya si apa namanya, ini masih belum terlihat gitu ya. Nanti kita bisa buat grupnya, grup AP untuk staff maupun grup name-nya jadi AP staff gitu ya. Description-nya AP for staff kita tambahkan. Kita tambahkan lagi grupnya AP guest, AP for guest. Nah, sudah ya, kemudian nanti kalau misalnya di apa namanya, di monitor ini bisa melacak ya si apa namanya,
poinnya tersebut, ya kita akan eh, bisa dapatkan informasinya. Ini karena terlihat di sini, ya kita tunggu gitu ya. Kita lakukan refresh atau kita log up dulu. Kita log up dulu, ya kemudian di sini kita lakukan on off informasi ya. Karena di sini belum dapat CAP WAP statusnya. Di mana di sini EVA02 dan EVA03-nya masuk di VLAN 10 gitu ya. Enable, kemudian configure terminal, masuk ke interface EVA02 sampai EVA03. Kemudian saya bisa ya interface range ya. Sorry. EVA02 sampai EVA03. Kemudian kita shut, kemudian kita no shut. Sudah. Kemudian kita exit. Kemudian kalau WAP-nya kita mainkan. Statusnya kita lihat, oh di gigabit ya. Oke. DP WLT-nya betul ke 4 gitu ya. Dan di sini WLPDS-nya 10.4, debitnya ke 9. Oke. Oh iya, jangan lupa juga kita di sini diberikan static routing ya, enable configure terminal ya, IP route menyeberangkan ke IP route 2192.168.2 kosong ya, 255.248 gitu ya, 129. Kemudian dia lewat gigabit 00, itu pakai yang specified fully IP route. Kita pakai yang external IP address-nya 192.168.2.2. Kita sering nggak dapat segini. Kita pakai Nextop IP address deh. Sorry, bukan 22, 3.2. Kalau full bisa nggak? Mau dipakai, kita sering nggak dapat ya. Nah sudah, jadi di sini bisa ping do spasi ping gitu ya, 92.168 dan di situ 2.1. Sorry, ke 3.1 deh. 3.1 kan dirinya 3.2 temennya gitu ya.
Nah, tadi di apa namanya, di wireless router terdapat, eee, fungsi firewall ya yang masih aktif, itu biarkan aja kita, apa namanya, kita biarkan dia aktif gitu ya. Ini LWAP start-nya, kita lihat artikelnya, kita coba cabut dulu ya, kita hidupkan lagi.
masuk ya, LWAP-nya. Ini, oh laptopnya keliru ya. Nah, di sini udah mulai terbaca. Nah, di sini punya IP-nya ya. Kita masuk kepada, apa namanya, di wireless LAN, eee, controller manager gitu ya. Kita masuk pada login, kemudian pada username administrator, kemudian password-nya tutorial routing 20. Setelah kita berhasil login, nah kita kan di sini sudah terbaca nih ya, ada 2 akses point gitu ya. Nah, nanti akses point-nya tadi di bagian wireless LAN, di grup akses point-nya di sini ya akan kita gunakan ya di sini. Ya di sini nanti kita masuk ke HP guest-nya dulu ya. Di sini HP guest-nya, kita masuk ke HP guest-nya, default grupnya dengan, oh nggak ada ya, kita back. Jadi kita berikan ya masing-masingnya, jadi WLAN staff sama WLAN sini ya, HP grupnya nanti kita berikan, kita masuk, oh di sini controller wireless. Nah, di sini akan kelihatan di sini ya, ada LWAP guest sama LWAP staff radionya. Masuk ke LWAP guest. Jadi di sini kita akan lakukan, apa namanya, kita akan berikan assignment ya. Kita berikan assignment pada wireless LAN staff.
sini seharusnya ada, oh itu dia bisa dipilih ya. Bentar. APKs lagi, ya, di sini ada APKs. Nah, di sini APKs dia akan kita setting, harus ada wireless LAN SID, kita kasih baru ya di sini. Wireless SSID-nya itu tadi kita ngobrol di guest ya, yaitu ini active guest. Nah, active guest, kemudian interface groupnya kita add dulu active guest-nya. Benar kan ya? Guest kita add. Oke, sudah. APG tersebut nanti kita kasih AP, kita beri AP nih, aduh agak enak. LW AP guest ya, LW AP guestnya kita add AP. Nah, oke, udah ya. Kemudian kita apply. Oke, kemudian kita ke apa namanya AP-nya si staff. Kemudian kita masuk ke AP staff. Kemudian wireless LAN-nya kita setting, kita add new, kita berikan staff ya, staff, kita add yang muncul di daftarnya, sudah kita apply, kemudian kita masuk pada HP-nya. HP-nya nanti kita akan gunakan yang punya staff ya, RWAP staff. Kita klik HP staff, kita klik OK. Nah, di sini HP for staff tadi kita lihat ya, kita apply. Sudah, kita lihat back, kemudian kita lihat ya default group apakah masih terdapat HP-nya di situ. Oh, tidak ada ya. Kita back, kemudian yang apa namanya default group nanti kita disable ya, HP grupnya nanti kita disable. Ini if awalnya akan kita lakukan disable. Oke, sudah, kita back. Di sini interface-nya kurang apa namanya kurang intuitif ketimbang 2504 ya. Jadi AP grupnya ini kita lihat AP guest. Di AP guest tadi dia punya AP access point-nya LWAP guest ini ya. Yang sebelah kiri LWAP guest. Kemudian kalau untuk yang AP staff dia punya AP-nya di sini LWAP staff. Oke, sudah. Kemudian kita lihat bisa nggak save configuration. Oke, oke. Nah di sini konfigurasinya sudah tersimpan. Kita lihat monitor. Ya di sini terlihat terdapat dua akses point jadi yang terlihat terkoneksi LWAP gas sama LWAP staff. Ya kita lihat sini.
yang berhasil terkoneksi ke staf dengan staf ini. Nah, kemudian laptop case-nya kita coba apa namanya, sensitive case ya. Dia menggunakan tip case. Kemudian di sini wireless-nya menggunakan tip case. Nah, ID-nya kemudian networking-nya Tipcast 2020 ya. Kita coba karena dia belum terkoneksi dengan si apa namanya LWAP guest-nya ya, dia belum dapat IP address. Akan tetapi si LWAP guest-nya dia sudah dapat IP address. Ini. Ya, coba kita setting. Nah, dia dapat IP address ya. Ethernetnya ini IP-nya 10.7, Ethernet masnya 240. Seperti itu. Ya, nanti kita tinggal tunggu aja sampai si laptop case dengan LWAP case-nya itu dia bisa terkoneksi. Ya, seperti ini. Jadi konfigurasi si lightweight access point staff maupun konfigurasi lightweight access point case itu dilakukan di sisi wireless LAN controller. Nah, kalau sudah di sini ya, kalau kita lihat di sini ya, monitor yang berhasil terkoneksi dengan klien itu baru satu, yaitu LWAP staffnya tadi. Seperti itu. Jadi kita tunggu aja sampai nanti si apa namanya si LAN case-nya itu bisa terkoneksi. Ya, jadi bisa connect ke 10.5, kemudian connect juga ke 10.6. Kita coba ya. Coba tes ke 10.6 siapa yang punya. Vaksin ini. Jadi di sini LWAP case-nya sudah terkoneksi ke WLC-nya gitu ya. Ini terlihat WAP status.
Ya tinggal menungguin aja ya, laptop case bisa terkoneksi dengan si LWAP case tersebut. Tapi si LWAP case-nya itu sudah, apa namanya, wireless LAN case-nya itu sudah diberikan oleh si WSC gitu. Kita simpan di sini ya, kita simpan di mana ya, di D aja deh. Oke, kemudian di sini, nggak di sini ya, packet restore tutorial. Tutorial WLAN configuration. Nah, sudah. Ini masuk ke week ke-12. Oke, baik. Ini sambil nanti kita tunggu ya. Nanti akan saya share di portal akademik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum